Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas soal-soal tentang bukan soal-soal tentang soal-soal latihan pada tanggal 23 Juni. Oke, latihan kemarin. Ada 15 soal yang nanti kita akan bahas. Bagi yang belum ngerjakan soal latihannya, bisa kerjakan pada link yang ada pada deskripsi video di bawah ini. Oke, pada deskripsi video di bawah ini ada link buat ngerjain soalnya secara online. Jadi ya latihan anggap aja kayak TO harian. Oke. Nah, kita bahas pertama. Oh ya, bagi yang baru nonton, kita akan ngebahas soal-soal latihan setiap hari. Jadi silahkan cek channel Rumah Belajar Kamil setiap hari. Bakal ada video-video yang ngebahas soal latihan. Tapi akan lebih bagus kalau sebelum nonton video pembahasannya, kerjakan dulu latihannya yang linknya akan selalu ditaruh di deskripsi video. Oke? Soal nomor 1. Tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran. Tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Beberapa dari hutan lindung itu adalah kawasan wisata. Nah, mana simpulan yang paling tepat? Oke. Yang A, beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Sekarang coba lihat. Pernyataannya yang pertama, tak ada hutan lindung yang kebakar. Oke. Beberapa hutan lindung itu adalah kawasan wisata. Nggak ada hutan lindung yang terbakar dan beberapanya adalah kawasan wisata. Benar nggak kalau ternyata beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran? Ini subjeknya diganti. Kalau tadi kita ngomongin hutan lindung, ini hutan lindung, ini subjeknya juga hutan lindung. Tapi di A, subjeknya diganti dengan beberapa kawasan wisata, tidak mengalami kebakaran. Kalau agak sedikit ragu, maka kita bisa gunakan diagram Venn untuk ngejawab ini, untuk ngecek apakah A itu benar atau tidak. Tak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran. Ini hutan lindung, oke. Terus karena tak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran, berarti ini wilayah yang mengalami kebakaran. Antara hutan lindung sama kebakaran itu terpisah, nggak ada hutan lindung yang kebakaran. Oke? Sebagian dari hutan lindung, beberapa hutan lindung adalah kawasan wisata. Beberapa dari hutan lindung ini adalah kawasan wisata. Maka ada dua kemungkinannya. Yang pertama, bisa kayak gini, kawasan wisatanya juga terpisah dari kebakaran, atau bisa juga jadi kayak gini. Ini hutan lindungnya, beberapa dari hutan lindung adalah kawasan wisata, dan kawasan wisatanya sebagian juga ada yang kena kebakaran. Oke? Nah, pernyataannya, beberapa dari kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Beberapa ya, bukan semua. Beberapa dari kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Benar nggak? Benar, yang ini. Yang pasti, ini nggak mengalami kebakaran. Ini adalah kawasan wisata yang menjadi hutan lindung. Dan kawasan wisata yang menjadi hutan lindung ini, apakah kebakaran? Tidak, karena katanya hutan lindung nggak ada yang kebakar. Jadi kawasan wisata yang menjadi hutan lindung yang nggak kebakar. Berarti yang A benar? Benar. Oke? Coba kita cek yang B. Beberapa hutan lindung mengalami kebakaran. Nah, salahnya di sini nih. Mengalami kebakaran. Beberapa hutan lindung mengalami kebakaran. Padahal pernyataan di atasnya, tidak ada hutan lindung yang terbakar. Berarti ini salah. Yang C, beberapa hutan lindung mengalami kebakaran. Yang mengalami kebakaran juga salah. Nggak ada hutan lindung yang terbakar. D, tidak ada hutan lindung di Pulau A yang merupakan kawasan wisata. Juga salah. Karena nyalahi ini, kalimat kedua, beberapa hutan lindung itu kawasan wisata. Ini bilangnya, nggak ada hutan lindung yang merupakan kawasan wisata. Salah. Yang E, tak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Enggak juga. Ada kemungkinannya beberapa kawasan juga mengalami kebakaran. Yang jelas, hutan lindung itu nggak ada yang kebakar. Gimana dengan kawasan wisata? Bisa jadi ada yang kebakar, bisa jadi tidak. Ini bisa jadi ada yang kebakar, ini yang bisa jadi tidaknya. Oke, yang pasti, hutan lindung nggak ada yang terbakar. Dan karena beberapa hutan lindung itu adalah kawasan wisata, jadinya beberapa kawasan wisata, yaitu daerah yang ini, nggak ada kebakar. Oke? Maka jawabannya adalah A. Lanjut, soal nomor 2. Beberapa tukang tidak wajib mematuhi prosedur keamanan. Oh ya, ingatkan lagi, kerjakan dulu soal latihannya, biar lebih efektif belajarnya. Oke? Beberapa tukang tidak wajib mematuhi prosedur keamanan. Oke? Semua pegawai konstruksi wajib mematuhi prosedur keamanan. Oke? Yang pertama ngomongin beberapa tukang, kalimat pertama.
Kalimat keduanya ngomongin semua pegawai konstruksi. Oke? Dan kedua-duanya berkaitan dengan prosedur keamanan. Yang beberapa tukangnya tidak wajib, yang semua pegawai konstruksinya wajib mematuhi prosedur keamanan. Terus gimana cara kita menarik kesimpulannya? Oke, pada video-video sebelumnya, Kak udah pernah jelaskan tentang aturan dasar dalam menarik kesimpulan yang berkaitan dengan semua dan sebagian ini. Bagi yang belum pernah nontonnya, silahkan klik link video di kanan atas ini. Oke, videonya berjudul apa ya? TPA atau TIU Sekolah Kedinasan, yang judulnya penarikan kesimpulan atau yang penalaran logis. Pokoknya cari itu, penarikan kesimpulan atau penalaran logis. Ada 2 video yang ngebahas dasar-dasar teorinya. Oke. Nah, di sana kita pernah belajar kalau kita punya pernyataan A maka B, terus atau semua A adalah B, terus ada B maka C, maka kita bisa coret B-nya sehingga jadi apa? A maka C. Oke. Terus kita juga pernah belajar ketika kita punya A maka B, maka A maka B ini boleh kita ubah. Ini nggak harus berbentuk jika maka, semua juga boleh. Semua A adalah B juga boleh dibuat jadi kayak gini. Oke, itu sama dengan bukan B, maka bukan A. Negasi B, maka negasi A. Ini sama. Ketika kita balik, nilainya akan bernilai sama. Kalau seandainya B sama A-nya sama-sama dinegasikan. Negasi itu artinya bukan. Oke. Nah, pernyataan pertama, kita punya pernyataan pertama, beberapa tukang tidak wajib mematuhi prosedur keamanan. Tidak wajib. Oke, kita tulis tidak wajibnya aja. Pernyataan kedua, semua pegawai konstruksi wajib. Semua pegawai konstruksi wajib. Kalau ini kita lambangkan, ini misalkan kita anggap A, maka ini adalah B. Oke. Terus yang ini adalah ini karena pakai kata tidak, tulis saja nih negasi B di sini. Oke. Jadi kalau B-nya wajib. Ini yang baru, ini anggap C, terus ini berarti adalah B. Yang tidak wajib negasi B, berarti kalau wajib adalah B. Nah, gimana cara kita narik kesimpulannya sementara subjeknya beda? Kita ubah yang di bawah. A maka B boleh berubah menjadi negasi B, maka negasi A. Begitu juga dengan ini nih. Semua pegawai konstruksi wajib, maka bisa kita balik jika tidak wajib. Jadi semua yang tidak wajib, kalau dia tidak wajib, berarti bukan pegawai konstruksi. Bukan pegawai konstruksi. Oke? Kali ini bentuknya tidak wajib itu negasi B, maka bukan pegawai konstruksi berarti negasi C. Oke? C maka B bisa diubah jadi negasi B, maka negasi C. Berlaku juga untuk pernyataan semua A adalah B. Karena pada dasarnya semua A adalah B boleh diubah menjadi jika A maka B. Oke? Maka aturan dalam jika maka juga berlaku pada pernyataan semua. Ingat ya, harus semua, sebagian nggak boleh. Nah, karena kita punya di atas A maka negasi B, kita punya pertama A maka negasi B. Di bawah kita punya negasi B maka negasi C. Jadi negasi B-nya boleh kita coret. Sehingga jadi apa? A maka negasi C. Maka jawabannya A itu beberapa tukang, negasi C bukan pegawai konstruksi. Oke? Maka jawabannya adalah E. Kalau kalian udah terbiasa menarik kesimpulan dengan cara seperti ini, kadang-kadang nggak perlu lagi bikin rumus-rumus kayak gini. Bisa langsung aja. Semua yang wajib mematuhi prosedur keamanan adalah pegawai konstruksi. Ini salah. Aturannya juga kita nggak boleh balik. Semua pegawai konstruksi wajib mematuhi prosedur keamanan. Nggak boleh dibalik. Semua yang wajib mematuhi prosedur keamanan adalah pegawai konstruksi. Salah, nggak boleh. Semua tukang bukan pegawai konstruksi. Ini cuma beberapa tukang yang nggak wajib. Oke? Berarti ya beberapa tukang ini bukan pegawai konstruksi. Bukan semuanya. Beberapa tukang wajib mematuhi prosedur keamanan. Oke? Beberapa tukang tidak wajib mematuhi prosedur keamanan. Dia cuma ganti. Kalau beberapa tukang tidak wajib, berarti beberapa tukangnya wajib. Kalau untuk menggabungkan dua pernyataan, ini kurang tepat kalau disebut sebagai kesimpulan dari dua pernyataan. Oke? Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Lanjut.
Soal nomor 3. Andi sering menghadiri rapat. Oke, kita ngomongin Andi. Andi sering menghadiri rapat. Ia mengikuti kegiatan organisasi di kampus setiap minggu. Reta ada orang kedua. Reta ngikuti kegiatan organisasi tiap minggu, tapi tidak sering menghadiri rapat. Oke, nah tipe-tipe yang kayak gini, dia ngomongin dua orang, dan antara dua orang itu ada beberapa hal yang sama di antara keduanya. Maka kesimpulan yang kita ambil antara keduanya adalah yang benar-benar sama antara keduanya. Oke? Jadi baca dengan baik-baik, dengan teliti. Jangan sampai salah. Kadang-kadang hanya gara-gara satu kata, jadi salah dia. Yang A, Andi dan Reta setiap minggu mengikuti kegiatan organisasi. Benar nggak? Andi sering rapat. Ia mengikuti kegiatan organisasi tiap minggu di kampus. Oke, berarti Andi tiap minggu kegiatan organisasi. Reta gimana? Reta ngikuti kegiatan organisasi tiap minggu. Berarti benar. Oke, Andi tiap minggu organisasi, Reta tiap minggu juga organisasi. Coba yang B. Andi dan Reta sering menghadiri rapat. Andi sering rapat. Reta tidak sering rapat. Berarti salah kalau ditulis dua-duanya Andi dan Reta sering menghadiri rapat. Yang C. Andi dan Reta mengikuti kegiatan organisasi di kampus. Andi dan Reta mengikuti kegiatan organisasi di kampus. Intinya ada di kata-kata ini, di kampus. Andi kegiatan organisasinya di kampus. Reta kegiatan organisasinya disebutkan nggak di mana? Nggak ada. Berarti nggak boleh kita simpulkan Reta juga di kampus. Oke? Karena Reta nggak ada. Kata-kata kampus di kalimat Reta itu nggak ada. Yang ada cuma Andi Andi baru ada. Andi kegiatan organisasinya di kampus. Yang D. Andi dan Reta ngikuti kegiatan organisasi di kampus. Nah ini salah lagi. Di kampusnya salah. Reta nggak ada dikasih tahu di kampus atau di mananya nggak dikasih tahu. Yang E. Andi dan Reta sering menghadiri rapat. Salah. Reta tidak sering menghadapi rapat. Oke, menghadiri rapat. Maka jawabannya adalah A yang benar. Oke. Lanjut. Soal nomor 4. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan di hari Minggu. Oke, jikanya ini harus ada di depan. Jadi kalau harinya Minggu, maka kegiatan ekskulnya diadakan di luar ruangan. Di luar ruangan. Jika kegiatan ekskulnya dilakukan di luar ruangan, kalau dilakukannya di luar, maka siswa mengenakan pakaian dinas. Menggunakan pakaian dinas. Maka apa simpulan yang paling tepat? Kalau dua ini benar-benar kita gabungkan, maka yang paling tepat itu adalah luarnya kan boleh kita coret. Kan silogisme kan ini namanya. Kalau pakai aturan silogisme, ketika dia nyambung, Minggu keluar. Kalau di luar berarti pakaian dinas. Maka yang luarnya boleh kita hilangkan. Jadinya, kalau pada hari Minggu, berarti pakaiannya adalah pakaian dinas. Oke? Yang A. Jika kegiatannya tidak hari Minggu, maka tidak mengenakan pakaian dinas. Harusnya ini kesimpulannya. Boleh nggak dijadikan kalau tidak Minggu, maka tidak pakaian dinas? Nggak boleh. Jika A maka B nggak boleh diubah atau nggak sama nilainya dengan negasi A, maka negasi B. Nggak boleh. Oke? Jadi yang A salah. Terus A maka B juga nggak boleh dibalik. Nggak boleh dibalik menjadi B maka A. Kapan bolehnya? A maka B boleh diubah menjadi negasi B maka negasi A. Ini boleh. Yang di atas ini nggak boleh. Oke? Kesimpulan kita ini, Minggu pakainya pakaian dinas. Oke? Kalau tidak Minggu, maka tidak pakaian dinas. Salah, karena nggak boleh. A maka B nggak boleh diubah menjadi negasi A maka negasi B. Oke? Yang B, jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekskulnya tidak di hari Minggu. Benar. Minggu pakaian dinas. Kalau bukan pakaian dinas, berarti bukan hari Minggu. Ini lambang negasi artinya bukan. Ini benar. Oke? Yang di atas benar, yang di bawah juga benar karena mereka berdua sama. Atas sama bawah sama. Nih, A maka B sama dengan negasi B maka negasi A. Berarti kalau mau kita balik, ya si B sama si A-nya kita negasikan. Maka jawabannya adalah B. Kita coba C di mana salahnya. Jika kegiatan ekskulnya tidak dilakukan di luar, kalau tidak dilakukan di luar, maka tidak mengenakan pakaian dinas. Berarti yang ini. Kalau di luar, pakai pakaian dinas. Kalau tidak di luar, tidak pakaian dinas. Salah. Ini nggak boleh. A maka B nggak boleh diubah jadi negasi A maka negasi B. Oke? Yang D. Jika siswa mengenakan pakaian dinas lapangan.
Jika pakaian dinas, maka harinya hari Minggu. Nah, itu berarti dia balik. Minggu pakaian dinas. Kalau pakaian dinas berarti hari Minggu. Boleh nggak dibalik tok kayak gitu aja? Nggak boleh. A maka B nggak boleh dibalik menjadi B maka A. Salah. Oke? Yang E, jika kegiatan ekskulnya dilakukan di luar ruangan, jika dilakukan di luar ruangan, berarti tidak hari Minggu. Salah. Dibalik aja nggak boleh. Ini dia balik, terus yang minggunya pakai kata tidak, sementara luarnya masih tetap. Kalau mau dibalik, harusnya tidak di luar, maka tidak hari Minggu. Itu baru benar. Oke? Jadi jawabannya adalah B. Lagi-lagi, kalau seandainya belum pernah nonton videonya, nonton dulu video materi dasarnya, oke? Di penarikan kesimpulan, cari aja video materi video TPA TIU Ikatan Dinas yang judulnya penarikan kesimpulan, oke? Nomor 5. Pada saat menjelang liburan, Santi berencana pergi keluar kota. Jika Santi ke Yogyakarta, jika Santinya perginya ke Jogja, maka ia akan ngajak adiknya yang diajak. Jika Santi pergi ke Bali, maka yang diajak adalah temannya. Oke. Nah, sekarang kita bahas. Pada saat liburan ternyata dia tak mengajak adiknya. Bukan adiknya, negasi adik kita tulis saja. Atau temannya, ia tak mengajak adik atau temannya. Berarti temannya juga tak diajak, negasi teman. Oke. Maka apa kesimpulannya? Ingat, kita punya modus ponen namanya. Kalau kita punya A maka B, lalu ada A, maka kesimpulan yang bisa kita ambil B. Kalau kita punya A maka B, lalu negasi B, maka kesimpulan yang kita ambil adalah negasi A. Begitu juga dengan ini. Oke? Jogja anggap ini adalah A. Adik adalah B. Bali adalah C, teman adalah D. Nah, kita punya pernyataan pertama A maka B. Terus di akhir dikasih tahu adiknya nggak diajak. Karena adik itu B, adik nggak diajak berarti negasi B. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Negasi A. A itu ke Jogja. Berarti kalau negasi A, tak ke Jogja. Tak ke Jogja. Kenapa ya tulisannya Yogya tapi bacanya Jogja? Oke. Terus yang ini yang temannya. Tadi kita punya C maka D. Kalau dia ke Bali diajak teman. Ternyata temannya nggak diajak. Negasi D. Maka kesimpulannya dengan pola yang sama, negasi C. C itu ke Bali, berarti kalau negasi C, tak ke Bali. Berarti si Santi tak ke Jogja, tak ke Bali. Karena ini pakai kata atau, ini juga atau. Oke? Dia tak ke Jogja atau tak ke Bali. Yang A, ke Bali tapi ke Jogja. Tidak ke Bali tapi ke Jogja, salah. Tak ke Jogja tapi ke Bali, salah. Tidak pergi ke Bali atau ke Jogja. Nah, ini yang dimaksud dengan tak ke Jogja, tak ke Bali. Oke? Santi memutuskan pergi liburan ke kota lain. Nih. Santi memutuskan pergi liburan ke kota lain. Bisa nggak kita simpulkan dia pergi liburan ke kota lain? Santi berencana pergi keluar kota menjelang liburan. Oke? Kalau dia ke Jogja, ajak adiknya. Kalau dia ke Bali, tidak ajak adiknya. Ternyata kedua-duanya tidak ajak temannya. Ternyata dua-duanya nggak diajak. Berarti kesimpulannya, dia tidak ke Jogja, tidak ke Bali. Tapi boleh nggak kalau dikasih tahu dia ke kota lain? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Siapa tahu Santi ya tetap di rumah, nggak kemana-mana. Yang pasti dia nggak ke Bali, dia nggak Jogja. Apakah dia ke kota lain? Kita nggak tahu. Apakah dia tetap di rumah? Kita nggak tahu. Apakah dia pergi ke luar negeri malah? Kita nggak tahu. Oke? Yang pasti dia nggak jadi ke Jogja ya, nggak jadi ke Balinya. Itu kesimpulan yang kita ambil. Oke? Yang ini nggak bisa kita simpulkan. Yang E, Santi pergi ke Bali atau Jogja? Enggak, dia kan nggak ngajak adiknya, nggak ngajak temannya, berarti nggak jadi ke Bali atau ke Jogja. Oke? Nomor 5. Pak Muslim memberikan bantuan kepada anak yatim berupa 60 paket buku tulis. Buku ada 60. Pensil ada 120. Tas ada 75. Akan dibagikan kepada anak yatim. Setiap anak menerima bantuan yang sama banyaknya. Jadi 60, 120 sama 75 itu akan dibagi ke sejumlah anak yatim. Dibagi ke, kita nggak tahu anak yatimnya berapa banyak, dan itu ditanya ke X anak yatim misalkan, ke X anak yatim. Maka anak yatim terbanyak, jadi X terbesarnya itu berapa?
Oke. Yang dapat menerima bantuan adalah 60 ini mau dibagi X, 170 juga mau dibagi X, 75 juga mau dibagi X. Jadi X bisa membagi 60, bisa membagi 170, dan bisa membagi 75. Jadi X kita sebut sebagai faktor dari 60, 170, kok 170? 120 sekaligus 75. Oke? Karena dimintanya X-nya itu X terbesar, maka si X ini disebut juga sebagai faktor terbesar atau faktor persekutuan terbesar. Itu pengertian dari FPB. Pernah belajar FPB kan waktu SD atau SMP? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Atau kalau diartikan, itu angka yang dapat membagi 60, 120, dan 75. Dan angka itu angka terbesar yang dapat membagi ketiga-tiganya. Oke? Coba pikirkan, berapa angka paling besar yang bisa membagi 60, 120, dan 75? A, 5. 60 bisa bagi 5? Iya. 120 bisa 120 bisa bagi 5? Iya. 75 bisa dibagi 5? Iya. Tapi apakah 5-nya itu yang terbesar? Belum tentu. 10. 60 bisa bagi 10? Bisa. 120 bisa bagi 10? Bisa. 75 bisa bagi 10? Nggak bisa. Berarti 10 ini bukan faktor persekutuannya. 12, 60 bisa bagi 12? Bisa. 120 bagi 12? Bisa. 75 bagi 12? Nggak bisa. 15 sekarang. 60 dibagi 15? Bisa dapat 4. 120 dibagi 15? Bisa dapat 8. 75 bagi 15? Bisa dapat 5. Berarti ini bisa jadi persekutuan terbesar. Jadi 5-nya enggak, karena 15 lebih besar daripada 5. 20, 60 bagi 20 bisa, 120 bisa. 75 bisa bagi 20? Enggak. Maka jawabannya adalah 15. Oke? Cari angka terbesar yang bisa membagi 160, 120, dan 75. Itu yang kita sebut dengan faktor persekutuan terbesar. Dan itu pengertiannya. Nilai X terbesar yang dapat membagi ketiga bilangan ini. Nomor 7. Sekarang kita masuk ke rata-rata. Rata-rata 44 bilangan adalah 0. Jika M adalah banyaknya bilangan positif, maka berapa nilai M? Oke. Kita punya 44 bilangan. Sebut aja X1, X2, sampai nanti X ke 44. Rata-ratanya 0. X barnya bernilai 0. Apa rumus X bar? Jumlah seluruhnya, sigma XI dibagi sama N. Karena jumlahnya 0, karena rata-ratanya nilainya 0, maka kalau dikali silang N-nya ke sana, N dikali 0, N-nya berarti 44 ya. Dari 1 sampai 44 berarti ada 44 bilangan. Dikalikan 0 jadi 0, sehingga jumlah seluruhnya, sigma XI, sama dengan 0. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai X44 itu jumlahnya harus sama dengan 0. Kalau jumlahnya harus sama dengan 0, otomatis agar jumlahnya 0 harus ada yang positif dan harus ada yang negatif di antara 44 bilangan ini. Yang kalau dijumlahkan totalnya jadi 0. Oke? Jadi jumlah angka positifnya dengan jumlah angka negatifnya angkanya sama. Misalkan yang positif jumlahnya 50, berarti yang negatif juga harus 50 atau min 50. Berarti min 50 tambah 50 baru jadi 0 nanti jumlahnya. Yang ditanya bukan jumlahnya itu. Yang ditanya berapa banyaknya M. M adalah banyak bilangan positif. Yang positifnya ada berapa banyak? Oke? Apakah 22? Apakah besar dari 22? Sama 44? Kecil dari 43? Atau besar sama dari 43? Ini kecil sama ya. Oke? Agar jumlah seluruhnya ini 0. X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya tambah X44 bernilai 0, maka berapa banyak bilangan positif yang ada di sini? Berapa? Minimalnya 1, maksimalnya 43. Kenapa minimalnya 1? Kalau X44-nya positif, sementara yang lain dari 43 sampai 1 yang negatif, bisa jadi 0 nggak? Bisa. Kita nggak tahu berapa nilai ini kan? Selama X44-nya besar misalkan nilainya, sementara yang ini nilainya kecil semua. Atau ini nilainya negatif, pokoknya negatif yang jumlahnya sama seperti X44. Jadi 0 nggak? Iya. Oke? Jadi minimalnya ada 1 buah yang positif. Jadi jumlah yang positifnya minimal ada 1 buah. Maksimal ada 43 buah.
Kalau dia 43 berarti dari X2 sampai X44 ini semuanya positif. X1 sendirian yang negatif. Mungkin nggak jadi 0. Mungkin kalau X1 itu nilainya besar. Oke, minnya besar misalkan. Misalkan X1-nya jumlahnya min 100. X2 sampai X44 dijumlahkan jumlahnya juga min 100. Plus 100. Kok jumlahkan jadi 0 nggak? Iya. Berarti bilangan positifnya bisa 1 minimalnya, bisa maksimalnya 43. Oke. Kalau 0 boleh nggak? Kalau positifnya 0 berarti yang lainnya negatif semua. Oke. Kalau negatif semua, maka mungkin jadi 0 nggak? Nggak mungkin. Oke. Terus kalau ke-44-nya positif, mungkin jadi 0 nggak? Nggak mungkin, nggak ada negatifnya, jadi nggak mungkin jadi 0. Maka 0-nya akan mungkin kalau seandainya bilangan positifnya ada 1 paling sedikit dan 43 paling banyak. Jadi M itu harus berada di antara 1 sampai 43. Harusnya ini jawaban yang paling tepatnya. Oke. Nah, sesuai dengan ini, maka yang benar yang mana kalau cuma ini pilihan jawabannya? Ya yang D, kecil sama dari 43. Nih. Oke, karena M itu banyak gak mungkin negatif. Jadi ya ini kita tulisnya. Oke, meskipun yang paling tepat harusnya nulisnya kayak gini. Sip. Jadi ini hanya masalah analisa, logika. Oke. Nomor 8. Jika 3A kurang C sama dengan 3B. 3A kurang C sama dengan 3B. Diketahui A kurang B-nya sama dengan 4. Oke, maka C-nya berapa? Nah, kita mau nyari C. 3A kurang C sama dengan 3B. Biar dapat C, C pindah ke sebelah. Yang 3B pindah ke kiri. Jadi 3A kurang 3B sama dengan C. Oke. 3A kurang 3B sama-sama dengan ketiga. 3-nya boleh kita keluarkan. Jadi A kurang B sama dengan C. Oke. Jadi C sama dengan 3 kali A kurang B. Nah, di sini udah ada. A kurang B itu berapa? 4. Tinggal masuk ke sana. Sehingga jadinya 3 kali 4 sama dengan C. Berapa 3 kali 4? 12. Berarti C-nya 12. Oke. Lanjut. Soal nomor 9. Pada pelemparan 2 buah dadu, peluang muncul mata dadu 1 atau mata dadu 2 adalah. Oke. Buat siswa-siswa RBK yang udah kerjakannya, ini soalnya ke edit sedikit. Oke. Mari kan tulisnya dan. Dadu 1 pada angka 1 pada dadu pertama, angka 4 pada dadu kedua, dan ditulisnya. Itu nanti nggak ada jawabannya. Oke. Kalau ini, mata dadu 1 atau mata dadu 4 adalah berapa? Ini 2 buah dadu. Kalau 1 dadu dilempar, maka total kemungkinannya ada 6. Kalau 2 dadu dilempar, maka kemungkinannya ada 36. 6 pangkat 2. Kalau 3 dadu dilempar, maka kemungkinannya 6 pangkat 3. Oke? Nah, ditanya berapa peluang muncul mata dadu 1 atau mata dadu 4. Kita tulis semua kemungkinannya. Yang muncul mata dadu 1. 1, 2. Oke? Kemudian berapa lagi? 1, 3. Terus 1, kok dari sini? Mulai dari mana? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Oke, ini peluang muncul mata dadu 1. Atau mata dadu 4. Kalau mata dadu 4 berarti gimana? 4, 1. Oke, terus berapa lagi? 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Oke. Terus kemudian masih ada? Masih. Oke, nggak cuma ini saja. Yang satunya di belakang misalkan 2, 1, 2, 3, 1. Sorry. 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. 1, 1 kenapa nggak kita tulis? Karena udah ada 1, 1 di sini. Oke. Terus yang belakangnya 4 sekarang. 1, 4 yang ditulis udah ada di sini. Berarti mulai dari berapa? 2, 4. Habis itu 3, 4, 4, 4 yang ditulis. Udah ada 4, 4 di sini. Oke. 4, 4 nggak kita tulis. Berarti habis 3, 4 berapa lagi? 5, 4 sama 6, 4. Jadi ada berapa buah semua? Ini ada 6, ini ada 6, 12, 12 tambah 5, 17 tambah 4 ada berapa? 21. Oke,
Maka ada berapa semuanya? 21/36 harusnya. Oke? 21/36. Ini katanya Matadadu 1 atau Matadadu 4. Jadi pilihannya ya muncul 1 atau muncul 4. Oke? Lanjut. Soal nomor 10. Pada pemetaan f(x) menuju 2x kurang 3. Oke? Jadi f(x)-nya bisa ditulis f(x) sama dengan 2x kurang 3. Jika daerah asalnya x kecil sama 5, x kecil sama 5 ini jadi daerah asal. Daerah asal. Maka daerah hasilnya jadi berapa? Oke? X kecil dari 5, x elemen bilangan cacah. Oke? Nah, kita karena ini daerah hasilnya diuraikan berapa-berapa aja, ya udah kita uraikan juga nilai x-nya. X kecil sama 5. Kalau x kecil sama 5 berarti kalau x bilangan cacah, berarti berapa aja nilai daerah asalnya? X-nya 1, berapa lagi? 2, 3, 4, 5. Ini nilai-nilai x. Oke. Jadi ini daerah asalnya. Gimana dengan daerah hasil? Masukkan satu-satu. Kalau x-nya 1, otomatis nilai fx-nya sama dengan 2 kali 1 berapa? 2 kali 1. Oh sorry. Kok ini bilang asli ya? Kalau bilang cacah dimulai dari berapa? Sorry, kakak konsentrasi. Bilang cacah mulainya dari 0. Oke. Bilang asli baru mulai dari 1. Bilang cacah mulai dari 0. Berarti x-nya dimulai dari 0. Kalau x-nya 0, berarti 2 kali 0 kurang 3, min 3. Kalau x-nya 1, 2 kali 1, 2. Kurangin 3, jadi min 1. Kalau x-nya 2, berarti fx-nya 2 kali 2, 4. Kurang 3, 1. Kalau x-nya 3, maka jadi fx-nya sama dengan x-nya 3 ya. 2 kali 3, 6. Kurang 3, 3. Kalau x-nya 4, langsung aja, maka fx-nya sama dengan 5. Dan kalau x-nya 5, maka nilai fx-nya sama dengan 7. Tinggal masukkan ke sini. 2 kali 5 kurang 3. 10 kurang 3, 7. Maka jawabannya A. Oke? Nomor 11. A, B, dan C masing-masing adalah suatu himpunan. Yang ditanya, A kurang B irisan C dalam kurung itu sama dengan berapa? Sama dengan apa? Oke. Untuk menentukan operasi himpunan ini sama dengan operasi himpunan yang mana, maka kita bisa gunakan gambar. Oke? Kita bisa gunakan gambar. Kita gambar ketiga-tiganya adalah daerah yang beririsan. Standarnya kalau ada 3 himpunan, bikin aja ketiga-tiganya beririsan. Ini himpunan A, oke? Ini himpunan B, terus ini himpunan C. Nah, yang mana daerah A kurang B irisan C? A dikurangi sama B irisan C. Yang mana B irisan C? Yang merah ini B irisan C. Oke? Ini B, ini C. Sorry, ini C. Jadi yang ini B irisan C. Nah, yang ditanya bukan B irisan C, tapi A kurangi B irisan C. Kalau ini A itu lingkaran yang ini. Ketika dikurang sama B irisan C, itu artinya seluruh A kecuali yang ini. Nggak kita masukkan. Berarti yang mana? Yang ini jadinya nanti. Seluruh daerah A kita arsir, kecuali daerah A yang termasuk ke dalam B irisan C. Itu yang dimaksud sebagai A kurang B irisan C. Oke? Jadi yang hitam ini yang jawabannya. Nah, sekarang tinggal dicek mana di antara ketiga-tiganya ini yang merupakan ini, yang merupakan daerah hitam ini. Yang pertama, A kurang B diiris sama C. Coba yang A. A kurang B irisan C. Coba kita gambar. Ini A, ini B, ini C. A kurang B berarti daerah A saja tanpa daerah B. Yang masuk B-nya nggak kita ikutkan. Jadi daerah A yang masuk B-nya nggak kita ikutkan. Berarti daerah sini. Oke. Ketika diiris sama C, maka jadinya yang si A yang kurang B tadi
Kita iris sama C, berarti hanya ini yang beririsan sama C. A kurang B beririsan sama C, berarti hanya ini saja. Apakah sama? Enggak. Yang B, A kurang B gabung sama C. A kurang B kita gabung sama C. Kalau digabung sama C, maka harusnya C-nya juga masuk semua. Digabung berarti ya gabungkan sama C seluruhan. Ini C-nya digabung sama C nggak yang ini? Enggak, berarti juga salah. Kalau digambar, gimana gambarnya? Ini A, ini B, terus ini kan C. A kurang B, berarti daerah yang ini. Oke, ini A, ini B. A kurang B berarti daerah A saja, daerah yang masuk ke dalam B yang nggak kita ikutkan. Ketika digabung sama C, berarti digabungkan sama seluruh daerah C. A kurang B, nih. Terus kita gabungkan sama seluruh lingkaran C. Berarti gabungkan sama ini. Ini yang kita sebut sebagai A kurang B digabung sama C keseluruhan. Apakah sama? Enggak. Sekarang yang C. A kurang B diiris dengan A kurang C. Oke. A kurang B. Coba kita gambar. Ini A, ini B, ini C. A, B. A kurang B berarti hanya yang daerah A saja. Oke. A kurang C berarti juga hanya daerah A saja, tapi nggak masuk ke dalam C. Berarti kalau diiris A kurang B, daerah A saja tanpa B, diiris dengan A kurang C, daerah A tanpa C, berarti C-nya nggak masuk, B-nya nggak masuk. Berarti ini artinya daerah A saja tanpa masuk ke dalam B, tanpa masuk ke dalam C. Berarti ini yang kita sebut sebagai A kurang B beririsan sama A kurang C. Oke, A kurang C, yang C nggak masuk, hanya A saja. A kurang B, yang B nggak masuk, hanya A saja. Ketika kedua-duanya diiriskan, berarti yang B sama C nggak masuk, hanya A saja. Oke, ini salah, nggak sama juga sama ini. Sekarang yang D, A kurang B digabung sama A kurang C. Oke, A kurang B digabung sama A kurang C. Coba, yang D, ini A, ini B. Nih, Kak bikinnya pisah-pisah. Yang mana yang kita sebut dengan A kurang B? Ini A kurang B. Ini A kurang B. Oke. Ini A kurang B-nya. Ini A, ini B. Terus gimana dengan A kurang C? Ini A. Sorry. Ini A tadi. Ini C di bawahnya. A kurang C yang mana? Ya hanya daerah A saja. Yang daerah C nya nggak masuk. Nah, ketika kita gabung, ya arsiran ini digabung. Jadi kalau digabung arsiran yang di atas sama arsiran di bawah jadi satu gambar, maka nanti jadinya, coba kita gambar, ini A, ini B, ini C. A irisan B, yang merah ini, A kurang B, yang merah ini. Ini masuk ya. Ini A kurang B. Digabung sama A kurang C. Ini A kurang C. A kurang C berarti wilayah A nggak masuk ke dalam wilayah C. Yang ini. Sehingga bagian mana dari A yang tidak terarsir? Yang tiga-tiganya ini. Oke? Jadi yang merah ini sama nggak sama yang hitam ini? Sama. Yang cuma tengah-tengah ini yang nggak kena hitam. Ini cuma tengah-tengah ini yang nggak kena merah. Ini harusnya kita kasih warna hitam ya. Nih. Inilah gabungan antara A kurang B dengan A kurang C. Cuma bagian kecil ini aja enggak. Sama kayak gini. Yang hitam ini hanya tengah-tengah ini aja enggak. Oke, dari daerah A hanya tengah-tengah ini enggak. Dari daerah A hanya tengah-tengah itu aja enggak ada. Berarti samanya sama yang mana? Yang D samanya. Oke. Jawabannya adalah D. Sip. Loh, kok hilang gambarnya? Dah, muncul lagi. Oke, jadi jawabannya adalah D. Sip, kita lanjut soal berikutnya. Ayah membeli 100 kg mangga seharga 400.000. Oke,
Mangga tersebut dijual 55 kg dengan harga 45.000 per kilogram dan 40 kg dijual dengan harga 4.000 per kilogram. Sisanya busuk. Hasil penjualan mangga yang diperoleh ayah. Ini ada masalah beli sama jual. Yang dibeli berapa? 100 kg. Harganya berapa? 400.000. Ini harga ini modalnya ya. Ini harga keseluruhannya, modalnya 400.000. Pas dijual, ternyata pas dia ngejualnya beda-beda. 55 kg dijual dengan harga 5.000. 55 kg dijual dengan harga 5.000 per kilogram. Jadi kalau kita mau ngitung berapa duit yang diperoleh dari sini, tinggal kalikan saja. 55 dikali 5.000. Jadi berapa itu? 275.000 hasil penjualan dari 55 kg ini. Yang 40 kg dijual dengan harga 4.000 per kilogram kali 4.000. Berarti penjualan dari sini berapa? 160.000. Sisanya busuk, berarti sisanya nggak dijual. Oke, yang dijual cuma ini. Berarti penjualannya berapa total? 0,0005 7 tambah 6 13 1 435.000. Ini penjualannya. Modalnya segini, jualnya 435. Untung atau rugi dia? Ya untung, karena jualnya lebih banyak, 435.000, ini 400.000. Berarti untung berapa? Untung 35.000. Yang ditanya, untungnya berapa persen? Kalau kita nyari persen untung, ngitungnya selalu dari untung tadi kita bagi sama modal. Oke? Ini modal, harga beli ini jadi modal. Kali 100%. Berapa untungnya? 35.000. Modalnya 400.000. Kita kali 100%. Nolnya coret dulu, 1.000. 35.000 sama 400.000 coret nolnya. 100 sama 400 di bawah coret nolnya. Maka jadi berapa? 35 bagi 4. Berapa 35 bagi 4? 8,75%. Maka jawabannya adalah D. Ini prinsip dalam menghitung persen untung. Persen rugi juga sama. Kalau dia persen rugi, bawahnya juga modal. Rugi dibagi modal. Oke? Lanjut. Soal nomor 13. Andi membeli sebuah baju dan memperoleh diskon 50% plus 20%. Sehingga cukup membayar 80.000 saja. Harga baju tersebut sebelum didiskon adalah. Ini ngomongin double diskon. Kalau kita ke mall-mall, ke supermarket, sering jual bajunya ada double diskonnya. Oke? Jangan pernah berpikiran kalau ada plus 50% dan plus 20% berarti diskonnya 70%. Enggak. Oke? Ini hanya strategi orang marketing aja. Kenapa nggak tulis aja langsung diskon aslinya? Nggak perlu tulis kayak gini. Orang-orang yang nggak tahu, nyangkanya diskonnya 70%. Padahal nggak. Prinsip double diskon nggak kayak gitu. Oke? Double diskon, diskon pertama ini benar loh angka 50. Tapi diskon keduanya itu sebenarnya bukan angka 20. Oke? Diskon kedua itu dihitung dari harga setelah dipotong sama diskon pertama. Oke? Jadi kalau kita mau cari total diskonnya, maka total diskon itu sama dengan diskon yang pertama ditambah diskon yang kedua, 20% ini, diskon yang kedua dikali sama, potongan harga setelah diskon yang pertama, harga setelah didiskon yang pertama. Tulis saja 100 dikurangi sama D1%. D2-nya tulisnya nanti dalam bentuk per 100, biar nggak persen kali persen. Sekarang kayak gini nih. Diskon pertama 50%, diskon kedua 20%. Maka aslinya total diskon itu adalah 50%, diskon yang pertama, ditambah diskon yang kedua 20%, tapi tulisnya 20 per 100, biar kita nggak ketemu persen kali persen, dikali 100 kurang 50%. Dari mana datang 150? 100 kurang 50. Ya, 100 kurangnya sama diskon yang pertama. 50% ditambah 20 per 100 dikali 50. Persen. 100 kurang 50, 50 kan? Nah, 100 sama 50 bisa dicoret? Bisa, dapat 2. 20 bagi 2 jadi 10. 50 tambah 10 jadi berapa? 60%. Maka aslinya diskonnya 60%. Nah,
Harga setelah diskon berapa? 80.000. Oke. Total diskonnya berapa? 60%. Nah, kalau kita mau mencari kan harga awalnya kita anggap X. Harga awal kita anggap X. Terus X ini di diskon berapa? Diskon yang totalnya 60%. Maka dapat harga akhir. Harga akhirnya berapa? 80.000. 80.000. Maka cara kita menentukan harga awalnya, diskon itu potongan harga. Oke? Karena kita menggunakan persen, aslinya persen itu angkanya berapa? 100. Kalau tanpa diskon maka ya tetap bayarnya 100%. Ketika di diskon 60%, maka harganya itu tinggal berapa? Tinggal 40%. Jadi yang 80.000 itu adalah 40% dari harga awal. Oke? Jadi kalau mau mencari harga awalnya, harga awal per harga akhir itu sama aja dengan 100 per 40. Oke? Harga awalnya anggap 100, maka harga akhirnya jadi 40% gara-gara di diskon 60, dipotong 60 ya jadi 40 dia. Pakai perbandingan ini saja untuk mencari harga awalnya. Harga awal X, harga akhirnya berapa? 80.000. 100 bagi 40. Ya nolnya coret jadi berapa? 10 per 4. Sederhanakan lagi jadi berapa? 5 per 2. Oke, kali silang. Berarti X-nya 5 kali 80.000, 400.000 dibagi 2. Jadi berapa? 200.000. Maka jawabannya adalah B. Oke, jadi kalau kita tahu diskon total dari diskonnya, maka mencari harga awalnya pakai perbandingan aja. 100 dibagi sama harga akhir. 40 datang dari mana? Ya 100% yang dikurangi sama 60%, tinggal 40%. Kalau nyari diskonnya berapa? Kalau diskon ya tinggal dihitung dari persen diskon dikali sama harga awal. Oke? Diskon sama dengan persen diskon yang dikali sama harga awal. Kalau mau nyari besar diskon. Kalau mau nyari harga awal, pakai ini. Harga awal per harga akhir sama dengan 100 dibagi sama sisa setelah didiskon. 100% diskon 60, maka sisa berapa? 40%. Oke? Nomor 14. Nanti kita buat video khusus lah yang ngebahas tentang aritmatika sosial ini, yang ngomongin untung, ngomongin diskon, ada ngomongin perbandingan dan segala macam. Nomor 14. 5 tahun yang lalu perbandingan usia ayah dan budi. Nah, sering banyak yang ketipu di sini. 5 tahun yang lalu. Terus yang ditanya jumlah usianya ini 10 tahun lagi, jumlah usianya 72. Ditanya Budi lahir saat usia ayah berapa? Oke. Selalu ambil patokan sekarang. Sekarang usia ayah misalkan A, usia Budi adalah B. Berarti kalau 5 tahun lalu, berarti usia ayah berapa? Kalau sekarang usia ayah A, berarti 5 tahun lalu usia ayah adalah A kurang 5. Budi juga B kurang 5. Oke? Kedua-duanya kurang 5 gara-gara 5 tahun yang lalu. Nah, dikasih tahu hubungan keduanya, perbandingan usia ayah dan Budi 5 tahun lalu berarti A kurang 5 per Budi kurang 5. Perbandingan usia mereka berarti ini banding ini sama dengan 6 banding 1. 6 banding 1. Kalau kita kali silang berarti A kurang 5 sama dengan 6 dikali B kurang 5. 6B kurang 30. Oke? Berarti kita dapat A itu sama dengan 6B kurang 5-nya pindah ke sana. Min 5 pindah di plus 5, jadi kurang 25. Ini kita simpan. Oke? 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Sekarang usia ayah itu A. 10 tahun lagi, berarti usia ayah jadi A tambah 5. Kok A tambah 5? A tambah 10. Usia Budi sekarang B. Kalau 10 tahun lagi berarti usia Budi B tambah 10. Dan katanya jumlahnya 72 tahun. Jumlah kedua usia mereka 10 tahun lagi, A tambah 10 tambah B tambah 10 sama dengan 72 tahun. Berarti A tambah B sama dengan 10 tambah 10, 20. Pindah ke sana 52. Oke? A itu nilainya 6B kurang 25. 6B kurang 25 ditambah B sama dengan 52. 6B tambah B
7B, 25-nya pindah, 52 tambah 75, tambah 25, 77. 7B 77, berarti usia budinya 11. Kalau usia budi 11, berarti usia ayah masuk sini nih. 6 kali budi, 6 kali 11, 66. Kurang 25. Berapa? 66 kurang 25. 6 kurang 5, 1. 6 kurang 2, 4. Berarti usia ayah 41, usia budi 11. Oke. Berapa tahun beda usianya? 31 tahun. Pertanyaannya, saat budi lahir, usia ayah berapa? Oke. Budi lahir berarti 11 tahun yang lalu. Berarti usia ayah 11 tahun yang lalu? Ya 30. Saat budi lahir, berarti usia budi 0 ketika dia lahir. Usia ayah berusia 30 tahun. Oke. Kalau kalian mau tahu berapa usia ayah kalian ketika kalian lahir, ya kurangi aja usia ayah sekarang dengan usia kalian sekarang. Maka itulah usia ayah ketika kalian lahir. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Sip. Lanjut yang terakhir, nomor 15, hanya teori. Di antara pasangan-pasangan bangun berikut, pasangan mana yang sebangun? Oke, kita bahas sebangun. Apa maksud dengan yang dimaksud dengan sebangun? Kalau dia segitiga, syarat segitiga sebangun cuma satu. Oke, syaratnya cukup satu. Apa? Sudut-sudutnya sama besar. Sudut-sudutnya ukurannya sama. Panjangnya nggak harus sama. Yang sebangun itu bukan panjangnya sama, tapi sisi-sisi yang bersesuaian kalau dibandingkan nilainya sama. Kalau segitiga, maka sudut-sudutnya ukurannya sama. Itu syarat segitiga yang sebangun. Misalnya gini, kita punya segitiga yang pertama, lebih kecil. Terus kita punya segitiga yang kedua, lebih besar. Kalau misalkan ini sudutnya, anggap ini sudutnya 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Ini sudutnya adalah 30 derajat. Jangan 30 lah. Ini sudutnya misalkan, jangan 45 juga lah. Misalkan ini 65 derajat. Oke. Ini 65 derajat. Terus yang ini 40 derajat. Maka otomatis yang atas ini berapa? 65, 40 jadi 105. Maka ini adalah 75 derajat. Nah, segitiga yang kedua ternyata punya ukuran sudut yang sama. Ini 65, ini juga 40. Otomatis yang ketiganya juga sama, 75 derajat. Kalau dua buah segitiga punya dua sudut yang sama ukurannya, maka sudut yang ketiga pasti sama. Segitiga yang kecil sama segitiga yang besar punya ukuran sudut yang sama. Maka mereka berdua disebut sebangun. Oke? Apa maksud dari sebangun? Ketika sisi-sisi yang bersesuaian kita bandingkan, misalkan ini A, ini X, yang di bawahnya B, yang ini Y, yang di samping kanan ini Z, ini C ya, ini C, ini Z. Maka ketika kita bandingkan A sama X, A banding X nilainya sama dengan B yang dibandingkan sama Y, dan sama dengan C yang dibandingkan sama Z. Ini yang kita sebut dengan sebangun. Syaratnya ini. Sekarang lihat, kita punya segitiga. Dua segitiga siku-siku yang sama kaki. Segitiga siku-siku ada dua buah dan kedua-duanya sama kaki. Ukurannya boleh berbeda. Bisa disebut sebangun nggak? Karena dia sama kaki, ini sama ini sama ini. Ini bedanya yang pertama sama yang kedua boleh beda panjangnya. Sudutnya sama nggak? Ini 90, ini juga 90. Karena sama kaki, ini berarti berapa? 45. Yang bawah ini juga 45. Oke? Kalau sama kaki, nggak cuma kakinya sama, sudut-sudut yang di ujung-ujung ini juga sama. Nah, karena yang ini juga sama kaki, berarti ini 45, ini juga 45. Memenuhi syarat dua segitiga yang sebangun? Iya, berarti satu benar. Oke? Terus yang ketiga, kita cek. Kalau satu benar, otomatis yang tiga benar. Tapi kita cek dulu. Dua segi 6 yang beraturan. Segi 6 beraturan. Karena segi 6 beraturan, maka sisinya semuanya sama panjang. Oke? Ada dua buah katanya. Yang ini lebih besar, yang di atas lebih kecil. Oke? Nah, karena dia segi 6 beraturan, maka masing-masing ini besar sudutnya berapa? Ada yang tahu? Kalau segi 6 beraturan, masing-masing ini besar sudutnya adalah 120 derajat kalau segi 6. Oke?
120, 120 juga 120, 120, 120, 120. Kalau yang ini gimana? Sama, 120, 120 juga sama. Terus kalau dia segi N, kalau dia segi 3 cuma ini sudutnya. Cuma ini aturannya. Syarat dia sebangun. Tapi kalau dia segi N, selain sudut-sudutnya ukurannya sama, sudut-sudut ukurannya sama, tambahkan perbandingan sisi yang bersesuaian juga sama. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian juga sama. Sisi-sisi bersesuaian juga sama. Bersesuaian juga sama. Dua syarat kalau dia segi N. Kalau segi 3 cukup 1, kalau segi N ada 2 syaratnya. Belum tentu sudutnya sama, tapi dia sebangun gara-gara bisa jadi sisi-sisi yang bersesuaiannya ketika dibandingkan nilainya nggak sama. Nah, karena ini katanya beraturan, kalau ini A, ini juga A, ini A, ini A, ini A, ini A. Kalau ini X, ini juga X, ini X, ini X, ini X, ini X. Sisi yang atas bersesuaian sama sisi yang atas, berarti A banding X. Sisi samping kiri bersesuaian juga sama sisi samping kiri atas ini. Juga A banding X. Sama nggak nilai perbandingannya? Sama, berarti ini juga sebangun. Oke? Yang nomor 2, 2 trapesium siku-siku. Trapesiumnya sama-sama trapesium siku-siku. Ini siku-siku juga. Apakah memenuhi syarat sebangun? Tidak. Kenapa tidak? Oke lah, sudutnya ini sama. Tapi sudut ini sama nggak? Nggak tahu. Oke? Tergantung panjang atas sama panjang yang di bawah. Oke? Meskipun sudut siku-sikunya sama-sama ada sudut siku-siku, tapi gimana dengan dua sudut yang lainnya? Kita nggak tahu. Oke? Beda sama ini. Kalau ini segi 6 beraturan, ya semuanya sama. Besarnya 120 derajat. Oke? Ini enggak. Berarti yang nomor 2 salah. Segitiga sama kaki juga salah. Kenapa salah segitiga sama kaki? Sama kaki belum tentu sudutnya sama. Soal ini sama kaki. Ini juga sama kaki. Apakah sudut ini sama sudut ini? Enggak tahu, belum tentu. Bisa aja beda. Oke? Kita buat lebih landai segitiganya misalkan. Nah, kakinya sama. Apakah sudut ini sama sudut yang ini? Enggak. Oke? Maka juga nggak bisa. Maka jawabannya 1 sama 3. Jadi jawabannya adalah B. Oke? Kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa tonton video-video latihan setiap hari yang nanti akan kita upload. Soal-soal latihannya juga bisa dilihat pada deskripsi video. Oke, kerjakan latihannya dulu, baru lihat pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.